Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali Allah mengizinkan saya, Mutiara Kusumawati, untuk membersamai adik-adik belajar trigonometri analitika. Dalam bab ini kita akan mempelajari mengenai rumus-rumus dalam trigonometri. Dapatkah adik-adik menentukan nilai dari cos 75 derajat dan sin 15 derajat, tentunya tanpa menggunakan alat bantu hitung. Perlu kita lihat di sini bahwa 75 derajat dan 15 derajat merupakan sudut yang bukan sudut istimewa. Tetapi ternyata sudut 75 derajat dapat kita nyatakan dalam bentuk sudut istimewa, yaitu penjumlahan antara sudut 45 derajat ditambah 30 derajat. Sedangkan 15 derajat merupakan pengurangan sudut-sudut istimewa, yaitu 45 derajat dikurangi 30 derajat. Sampai di sini kemudian muncul pertanyaan, apakah cos 75 derajat senilai dengan cos 45 derajat ditambah cos 30 derajat? Untuk bisa menentukannya, ada contoh soal yang lebih mudah untuk kita lihat, apakah cos 90 derajat senilai dengan cos 45 derajat ditambah cos 45 derajat. Di sini kita bisa tuliskan bahwa cos 90 derajat nilainya adalah 0. Sedangkan cos 45 derajat ditambah cos 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, yang tentu saja nilainya tidak sama dengan 0. Sampai di sini bisa kita simpulkan bahwa cos 90 derajat tidak akan sama dengan cos 45 derajat ditambah cos 45 derajat, dan begitu pula untuk cos 75 derajat pasti tidak akan sama nilainya dengan cos 45 derajat ditambah cos 30 derajat. Dengan demikian, kita harus menggunakan suatu rumus trigonometri yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Di sini kita akan belajar mengenai rumus jumlah dan selisih dua buah sudut untuk fungsi sin, cos, dan tangen. Untuk yang pertama, kita akan belajar yaitu sin A ditambah B yang senilai dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Sedangkan sin A dikurangi B senilai dengan sin A kali cos B dikurangi cos A kali sin B. Perlu kita lihat di sini bahwa polanya adalah sin cos, cosin. Sin cos, cosin. Itu untuk rumus sin. Dan perlu kita juga perhatikan bahwa apabila sudutnya dijumlahkan, maka operasi yang kita gunakan dalam penjabarannya juga penjumlahan. Apabila sudutnya merupakan pengurangan, maka jabarannya juga merupakan pengurangan. Untuk cos A ditambah B senilai dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Sedangkan cos A dikurangi B nilainya adalah cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Polanya adalah cos cos, sin sin. Cos cos, sin sin. Dengan tanda operasi yang digunakan berkebalikan dengan tanda operasi yang digunakan dalam sudutnya. Jika A ditambah B, maka penjabarannya menggunakan tanda pengurangan, sedangkan jika A dikurangi B, maka penjabarannya menggunakan tanda penjumlahan. Dan untuk rumus tangen A ditambah B akan senilai dengan tan A ditambah tan B dibagi 1 dikurangi tan A kali tan B. Dan untuk tan A dikurangi B akan senilai dengan tan A dikurangi tan B dibagi 1 ditambah tan A kali tan B. Untuk bisa memahami rumus ini, silahkan perhatikan contoh soal yang pertama. Tentukan nilai dari sin 75 derajat. Dapat kita tuliskan dulu bahwa 75 derajat merupakan penjumlahan antara 30 derajat ditambah 45 derajat. Sehingga sin 75 derajat dapat saya tuliskan sebagai sin 30 derajat ditambah 45 derajat. Menggunakan rumus di awal tadi, kita dapat jabarkan menjadi sin cos ditambah cos sin. Dengan sudutnya bergantian yaitu 30 derajat, 45 derajat, 30 derajat, 45 derajat.
Dan nilai-nilainya dapat kita tentukan menggunakan tabel sudut istimewa. Sin 30 derajat nilainya adalah setengah, cos 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2, ditambah cos 30 derajat nilainya adalah setengah akar 3, dan sin 45 derajat nilainya adalah setengah akar 2. Sampai di sini bisa kita tentukan nilainya adalah setengah kali setengah, yaitu 1/4, kemudian kita kalikan akar 2, ditambah setengah kali setengah nilainya adalah 1/4, dan akar 3 kali akar 2 nilainya adalah akar 6. Sehingga dapat kita distribusikan, yaitu 1/4-nya di luar tanda kurung, dan yang ada di dalam tanda kurung adalah akar 2 ditambah akar 6, yang ini sudah tidak dapat dioperasikan lagi. Contoh soal yang kedua. Diketahui sin A bernilai 4/5 dengan A adalah sudut lansip, dan sin B bernilai 12/13 dengan B adalah sudut tumpul. Tentukan nilai dari cos A ditambah B. Kita tuliskan dulu informasi dari soal, yaitu bahwa A merupakan sudut lansip, yang artinya A berada di kuadran 1. Sedangkan B merupakan sudut tumpul, yang artinya B ada di kuadran 2. Informasi yang lain, sin A bernilai 4/5, yang kita tahu bahwa sin merupakan perbandingan antara sisi depan dibagi miring. Informasi yang lain, kita dapatkan bahwa sin B bernilai 12/13, dengan sin merupakan perbandingan sisi depan dibagi miring. Selanjutnya, kita akan tentukan nilai cos A ditambah B menggunakan rumus di awal tadi, yaitu cos-cos dikurangi sin-sin. Dengan sudutnya bergantian, yaitu AB, AB. Dari sini kita lihat bahwa nilai sin A dan nilai sin B sudah ada dari soalnya. Jadi kita harus tentukan berapa nilai cos A dan berapa nilai cos B. Untuk bisa menentukannya, kita membutuhkan segitiga bantuan. Kita bisa membuat segitiga siku-siku di sini, dan saya letakkan sudut A di sini, maka sisi depannya adalah 4 dan sisi miringnya adalah 5. Kemudian kita harus menentukan panjang sisi sampingnya yang akan kita dapatkan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu akar dari 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Sehingga kita dapatkan akar dari 25 dikurangi 16, yaitu akar dari 9 yang nilainya adalah 3. Sampai di sini kita bisa tentukan nilai cos A, yaitu samping dibagi miring, dengan sisi sampingnya tadi adalah 3. Kita bisa dapatkan nilai cos A adalah 3/5, dan karena sudut A berada di kuadran 1, maka cos A bernilai positif. Untuk menentukan nilai cos B, kita buat juga segitiga bantuan di sini, segitiga siku-siku, dan saya letakkan sudut B ada di bawah. Maka sisi depannya adalah 12, sisi miringnya adalah 13, dan sisi sampingnya akan kita tentukan menggunakan teorema Pythagoras. Sisi samping adalah 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, yaitu akar dari 169 dikurangi 144. Sehingga kita dapatkan akar dari 25, yaitu sisi sampingnya adalah 5. Dengan demikian kita dapatkan nilai cos B adalah samping dibagi miring. Sampingnya 5, miringnya 13. Karena K berada di kuadran 2, maka nilai cos adalah negatif. Dengan demikian nilai cos A ditambah B dapat kita tentukan bahwa cos A nilainya adalah 3/5
kemudian cos B bernilai negatif 5/13, dikurangi sin A nilainya 4/5, kemudian kita kalikan dengan sin B nilainya adalah 12/13. Pembilang kali pembilang kita dapatkan negatif 15, penyebut kali penyebut adalah 65, kemudian kita kurangkan dengan 4 kali 12, pembilang kali pembilang kita dapatkan 48, dan penyebutnya adalah 5 kali 13 sehingga kita dapatkan 65. Sampai di sini kita operasikan, kita dapatkan negatif 63 dibagi 65. Demikian yang saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Apabila ada kekurangan dari saya mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.